Jemaat Tuhan, Shalom. Sehat. Sebelum kita akan beribadah, ada beberapa informasi dari gereja, mohon untuk diperhatikan. Berita gereja tanggal 9 Januari 2022, Romawi 1 katekisasi. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa katekisasi akan dibuka kembali. Bagi warga yang akan mengikuti katekisasi bisa mendaftarkan di kantor gereja mulai 3 sampai 17 Januari 2022 pada jam kerja. Jadi mohon anak-anak yang sudah saatnya katekisasi untuk didaftarkan. Romawi 2 rekap daftar hadir warga jemaat. Ibadah Sabtu tanggal 25 Desember 2021, ibadah pagi jam 6.30 200 warga, jam 9 100 warga, jam 17 69 warga, jumlahnya keseluruhan adalah 369 warga. Ibadah Minggu tanggal 26 Desember 2021, ibadah pagi 80 warga, ibadah siang 124 warga, ibadah sore 56 warga, jumlahnya 260 warga. Ibadah Minggu 2 Januari 2022, pagi 95 orang, siang 72 orang, sore 78 orang, jumlahnya 245 warga jemaat. Romawi 3 persembahan tanggal 1 dan 2 Januari 2022. Persembahan kotak putih 1.640.000, persembahan kotak merah 1.512.000, persembahan lahan parkir 2.771.000, persembahan bulanan dan operasional 1.930.000, persembahan janji iman 9.950.000, perpuluhan 6.110.000, beasiswa 1 juta, persembahan tahun baru 1 juta, persembahan nikah 1.350.000, rebon 25.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara yang akan mengantarkan firman Tuhan pagi ini, Bapak Pendeta Suwarto SSI. Mari kita membuka hati supaya berkat Tuhan ada pada kita. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Apabila membutuhkan informasi yang lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja selepas kebaktian ini. Selamat datang pada Tuhan, kita buka hati, selamat beribadah.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Pembaptisan Yesus. Pembaptisan Yesus menandai berakhirnya masa Natal, dan setelah itu gereja memasuki Minggu Biasa. Bacaan dalam Kisah Para Rasul mengajak umat untuk hidup dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah Anak Allah yang diperkenankan oleh Allah. Peristiwa ini mengingatkan pada baptisan yang telah diterima oleh umat Allah, agar melalui baptisan itu umat Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Melalui tema merayakan pembaptisan Yesus dan baptisan kita diajak untuk menghayati baptisan kita, sekaligus hidup dalam karya agung Allah yang sudah menyatakan anugerahnya, keselamatannya bagi kita. Marilah kita mensyukuri pembaptisan Yesus dan menghayati baptisan kita. Tanah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati kita menyatakan pengakuan dosa secara litani. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui pembaptisan-Mu, Engkau menyatakan kemesiasan-Mu. Sebagai Mesias, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Ampunilah kami bila lupa mensyukuri keselamatan dari Tuhan. Tuhan, melalui pembaptisan-Mu, kami terhisap di dalam baptisan. Dalam Engkau, kami mati dan bangkit bersama Kristus. Ampunilah kami bila dalam hidup sehari-hari kurang menghayati kematian dan kebangkitan-Mu bagi keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus, baptisan merupakan wujud kasih bagi dunia. Ajarilah kami meneladani kasih-Mu dalam hidup bersama keluarga, persatuan umat percaya, dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu agar mewujudkan kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saundang baik berdiri. Mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 6 ayat 3-5 sebagai berita sukacita, berita anugerah bagi kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan
dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita imani, kita yakini berita anugerah ini sebagai kekuatan iman kita dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dan kerajaan surga yang mulia, Kami bersyukur atas penjagaanmu, pemeliharaanmu sepanjang malam hari, sampai Tuhan izinkan kami bangun di pagi hari, menikmati hadirat-Mu, meluangkan waktu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap keberadaan kami, kehadiran kami semakin layak, semakin berkenan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, yang masih bergumul dengan sayap penyakit yang mereka alami. Tuhan berkenan menjamah, memberkati mereka. Terus kami berdoa untuk Bapak Agus Soekarno Jebres 1, Ibu Demarno Jebres 3, Bapak Wiyadin Jebres 5, Ibu Darno Jebres 6, Ibu Saminem Tekyanto Jebres 8, Bapak Surat Maji Jebres 9, anak Daniela Jebres 10, Bapak Penis Dastono Jebres 11, Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Ibu Armi Slamet Jebres 13, Bapak Sarjon Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh pemulihan, kekuatan, kesembuhan yang sempurna, yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja-Mu GKJ Jebres ini. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati mata pencarian yang mereka lakukan. Allah turunkan berkat melimpah atas keluarga-keluarga yang bersandar kepada Engkau. Taruhlah hati yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan jadikan keluarga ini mezbah doa, keluarga yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jadikan mereka keluarga-keluarga yang bersyukur atas anugerah Tuhan, terlebih di tahun 2022 ini. Allah terus menyertai, Allah terus memberkati mereka masing-masing pribadi. Berkati ya Tuhan untuk gereja-Mu
GKJ Yebres ini di dalam melakukan tugas pelayanan di tahun 2022 ini. Tuhan yang memberkati masing-masing program-program pelayanan di masing-masing pengurus kelompok, di masing-masing komisi, bebadan, MPH, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Allah yang akan memperlengkapi, Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberkati segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan di dalam memenuhi tugas pelayanan di tahun 2022 ini. Kami berdoa Tuhan untuk panitia pengadaan lahan parkir, Tuhan berkati dalam segala daya upaya untuk pelunasan ke koperasi sinode. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada kami, panitia, untuk terus melakukan yang terbaik, sehingga tanggung jawab kami dapat terpenuhi dan didukung oleh setiap warga jemaat melalui doa, daya, dan dana, semuanya berjalan atas kehendak Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga anak-anak-Mu, sebagian yang sudah mendaftar katekisasi. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah menyediakan diri ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu sebagai bekal landasan dalam mereka akan menyatakan diri pada akhirnya nanti dalam CD pengakuan percaya yang mereka lakukan secara pribadi. Berkati orang tua yang memberikan dukungan, memberikan pendampingan, berkati guru katekisasi sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk menuntun hamba-hamba-Mu ini. Berkati ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu ini. Mungkin di tahun 2022 mulai diaktifkan berbagai kegiatan gerejawi, pertemuan kelompok, pertemuan-pertemuan yang lain, dalam rangka memelihara iman percaya jemaat. Berkati dan mampukan kami terus dan tetap menetapi protokol kesehatan di setiap kegiatan yang kami selenggarakan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berikan hikmat, tanggung jawab, kemampuan untuk belajar dan belajar, meraih, menggapai harapan, cita-cita mereka, dalam studi yang mereka ikuti, bila mereka mencintai, setia, dan komitmen untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai bekal hidup mereka. Berkati setiap langkah studi mereka, perjuangan mereka, dalam terang kasih Kristus. Berkati pula Tuhan anak-anak-Mu yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau lawat, Engkau berkati, agar bangsa dan negara kami mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan Engkau berikan kemampuan dalam rangka menghadapi sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus corona. Baik varian-varian baru, Tuhan mampukan bangsa kami menghadapinya dengan kebijakan, dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi semuanya boleh berhasil oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Sanyalah dalam ibadah ini kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa kitab, mari kita membuka dari Injil Lukas 3,
Injil Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dilanjutkan ayat 21 dan 22. Tuhan Allah berfirman demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata pada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ada satu, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dan merupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara di langit, Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan Injil Lukas 3 yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merayakan Natal, melewati tahun baru, merayakan Minggu Epifani, hari ini kita memasuki hari raya pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dalam peristiwa baptisan ini, Yesus mendapat gelar Kristus. Dalam baptisan ini, Yesus mendapat gelar Kristus, yang artinya yang diurapi. Dalam bahasa Jawa dijebati. Kehadirannya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, diteguhkan. Peneguhan karya Tuhan Yesus di dunia menjadi sebuah peristiwa terjadi dalam peristiwa pembaptisan. Itu dibuktikan langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar suara di surga, Engkaulah anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan merupakan peristiwa yang unik karena Allah menyatakan anaknya untuk menyelamatkan dunia. Nah, ketika merenungkan makna pembaptisan Yesus Kristus ini, ada beberapa makna yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik
sebagai orang-orang yang juga telah menerima baptisan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Makna yang pertama itu teladan tentang kerendahan hati. Yohanes Pembaptis menyatakan berita, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes menyatakan bahwa baptisannya diberikan bagi orang berdosa untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Demikian juga baptisan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terima. Baptisan diberikan bagi orang berdosa untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan Yesus berdosa sehingga menerima baptisan Yohanes? Jawabannya jelas tidak. Tuhan Yesus menerima baptisan Yohanes bukan karena ia berdosa. Namun hal tersebut dilakukan sebagai pernyataan kesediaan diri Tuhan Yesus dibaptis bersama-sama dengan orang berdosa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan bersedia bergumul dengan manusia. Kerendahan hati ini yang membuat Tuhan Yesus berempati kepada manusia berdosa. Oleh karena itu, kerendahan hati juga merupakan panggilan bagi kita sekalian, orang-orang yang telah diselamatkan. Dalam kehidupan jemaat, hendak jangan ada orang yang memiliki kesombongan rohani, kesombongan duniawi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita belajar teladan seorang pemimpin yang sejati. Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus merupakan teladan pemimpin sejati. Yohanes adalah utusan Allah untuk membuka jalan bagi hadirnya Sang Mesias. Sementara Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menuntun, memimpin manusia menuju kepada keselamatan yang sejati. Sebelum Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes sadar bahwa kepemimpinannya akan berakhir, akan usai setelah Tuhan Yesus datang. Dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, Yohanes sadar bahwa yang dinantikannya telah tiba. Ia dengan ikhlas melepaskan kepemimpinan itu dan Tuhan Yesus melanjutkannya dengan benar. Melanjutkan visi misi Allah Bapa, menyelamatkan umat manusia. Nah, poin ketiga, keteladanan kesiapan seseorang hidup di jalan Allah.
pembaptisan Tuhan Yesus merupakan sarana kesiapan jalan bagi karya Tuhan Yesus dalam dunia. Panggilan yang sama juga diberikan kepada kita, orang-orang yang telah dibaptiskan. Orang-orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah dimeterai untuk ambil bagian dalam perjanjian keselamatan di dalam Tuhan. Sekaligus merupakan tekad untuk seturut dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita disadarkan, kita diingatkan, menjadi Kristen adalah pilihan pribadi. Menjadi Kristen adalah pilihan pribadi. Ketika kita sudah memproklamirkan iman secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat melalui baptisan, maka hidup kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah tanggung jawab. Ketika nanti anak-anak panjenengan sudah katekisasi, mau baptis dewasa ataupun pengakuan percaya, itu adalah pilihan pribadi. Bukankah dipaksa orang tua, bukankah ikut teman-teman sebayanya, tetapi dalam pembelajaran nanti, dia akan menyatakan secara pribadi, secara sadar, aku percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Itu pilihan pribadi. Tapi setelah dibaptis, setelah menyatakan sidi, bukan lagi pilihan, tetapi merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Bertanggung jawab atas pilihannya, bertanggung jawab atas imannya, bertanggung jawab atas hidupnya. Maka biasanya setelah sidi atau baptis dewasa, sekalipun belum bekerja, kalau di gereja kita ada, nanti akan diberikan amplop biru. Artinya bertanggung jawab atas hidup. Kemudian setelah sidi ataupun baptis dewasa, diberikan hak untuk ikut perjamuan kudus. Kalau semasa anak-anak masih dalam bimbingan orang tua, tanggung jawab orang tua, maka ketika sudah sidi, sudah baptis dewasa, dia bertanggung jawab atas dirinya lagi. Bukan lagi orang tuanya. Nah, sekali lagi baptisan menjadi tanda respon kita atas anugerah keselamatan Allah. Dan kita dihisap masuk dalam anggota keluarga kerajaannya dengan hidup sebagai umat Allah. Hidup kita diperbarui, hidup kita berubah. Tidak lagi mempergunakan waktu dengan sia-sia, egois, atau menuruti keinginan daging. Tetapi yang ada adalah perjuangan, sebuah langkah niat untuk terus memaknai baptisan kita sebagai awal penyerahan diri. Mengikuti, menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Masih dalam suasana tahun baru, mari kita bertanya tentang resolusi hidup kita. Adakah kerinduan kita untuk menjalani tahun ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk dan dituntun sesuai dengan kehendaknya? Apakah kita mau bertanggung jawab
atas kehidupan iman kita, kekristenan kita, menggumuli, menghidupi baptisan yang kita terima masing-masing pribadi. Lalu jangan-jangan kita sudah lupa dengan peristiwa-peristiwa itu. Kita sudah kehilangan memori, kesan di saat kita dibaptis. Ketika kita dengan lantang mengatakan, inggih kanthi gumuling manah. Ya, dengan segenap hati. Hari ini kita sekalian diingatkan kembali apa yang pernah menjadi tekad kita, komitmen kita, kesaksian kita. Bahwa kita mengikut Yesus. Bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita gumuli, kita hidupi dengan tekad terus dan terus mengikut Tuhan. Terus dan terus berusaha menyukakan hati Tuhan. Melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga masing-masing pribadi menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Hidup kita kedapatan setia, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita semakin diubahkan dan dimampukan menjadi seperti Kristus. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 13, bait pertama dan keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk liturgi pengucapan syukur. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita kumpulkan bersama di awal ibadah. Untuk itu marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20-21 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita menyanyikan pujian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 3.
syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan, bagai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan membawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau telah memberkati jalannya ibadah sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga telah Engkau perkenankan untuk memuji nama-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hidup kami agar kami mampu menjalankan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah Engkau perkenankan kami juga untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar berguna bagi gereja kami di dalam menunjukkan kasih serta pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Tuhan pilih dan Tuhan pakai di dalam mengelola penggunaan persembahan ini. Kiranya roh takut akan Tuhan senantiasa ada pada saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam mengelola persembahan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, di dalam kami beribadah dan di dalam kami mengumpulkan persembahan, banyak terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Lepaskanlah kami
Jemaat saya undang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, air batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Dengan keyakinan yang penuh kita akan menyatakan kembali iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.